Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini bersama saya, Guru Injil Atongai. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena begitu besar pertolongan-pertolongan yang terus kami alami, yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Engkaulah yang membuat kami boleh melewati hari demi hari, dan kami hidup sampai saat ini adalah berasal dari Tuhan saja. Terima kasih, kami bersyukur untuk semuanya itu. Dan kami mohon kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami dan sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Layakkanlah kami di hadapan-Mu. Dan pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya, dan tolonglah kami oleh Roh-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk menangkap, untuk memahami firman-Mu, dan kami hidup bagi-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini ialah di dalam Mazmur 39. Saya bacakan untuk kita semuanya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Doa minta tolong untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu. Aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sesungguhnya hanya beberapa telempak saja Kau tentukan umurku. Bagimu, hidupku seperti sesuatu yang hampa. Iya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Dan sekarang, apakah yang kunanti-nantikan, ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulan-Mu. Aku remuk karena serangan tangan-Mu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul dari renungan ini adalah hanya beberapa telempak di ayatnya yang ke-6. Hanya beberapa telempak. Di dalam ayat 5, Mazmur 39 ayat 5 berkata demikian. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hampir-hampir saya tidak pernah mendengar atau membaca kata telempak ya, dalam bacaan ataupun percakapan sehari-hari. Kata itu berarti telapak tangan. Ya, rupanya orang Israel pada zaman dulu itu menggunakan telempak, yaitu ukuran sekitar 10 cm sebagai alat ukur. Nah, kita lebih terbiasa menggunakan jengkal.
Nah, saudara, pemazmur mengatakan bahwa hidupnya hanya beberapa telempap di ayat yang ke-6. Sangat singkat, itu maksudnya. Meskipun ada orang yang berumur panjang, ternyata hanya sebagian dari umur itu yang sungguh-sungguh berarti. Saat terbaik dalam hidup seseorang pun hanya sekejap, seperti uap. Begitu singkatnya. Selebihnya mengecewakan, bahkan ada orang yang sepanjang hidupnya tidak pernah merasakan bahagia. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam doanya pada ayat yang kita baca tadi, di dalam ayat yang ke-5, di sini Daud penulis Mazmur meminta kepada Tuhan Allah agar memberitahukan batas ajalnya. Saudara, apa yang dimaksudkan pemazmur di sini? Maksud permohonannya bukanlah meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberitahukan kapan ia mati. Bukan, saudara. Ya, saat kematian adalah rahasia Tuhan. Yang dimaksudkan oleh pengkhotbah atau pemazmur ialah agar diberikan kepadanya kesadaran betapa singkat dan tidak pastinya hidup itu. Betapa singkatnya hidupnya. Nah, saudara, jikalau kita mempunyai kesadaran ini, dan hendaklah setiap kita punya kesadaran ini, karena itu penting. Karena banyak orang yang tidak pernah berpikir serius tentang kefanaan hidupnya. Betapa singkatnya hidupnya dalam dunia ini. Nah, pokoknya hidup dipuas-puaskan saja. Mereka berpendapat bahwa hidup ini hanya satu kali. Mengapa harus susah-susah? Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita perlu memahami apa itu kematian. Kematian itu adalah akhir kehidupan di dunia ini. Itulah kematian. Tetapi saudara, bagi orang fasik, bagi orang yang tidak peduli dengan Tuhan, bagi orang yang tidak mau hidup takut akan Tuhan, tidak percaya Tuhan, kematian adalah akhir segala kesenangan. Akhir segala kesenangan. Dan dia akan menuju kepada penderitaan kekal. Tetapi bagi orang benar, bagi orang yang percaya Tuhan, yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan telah melakukan kehendak Allah Bapa, kematian adalah akhir dari segala kesedihan dan penderitaan di dunia ini. Jadi jika kita memandang kematian sebagai sesuatu yang serius dan bisa terjadi kapan saja, maka kita harus benar sungguh-sungguh di dalam hidup ini untuk hidup takut akan Tuhan. Jangan kita main-main dengan kehidupan sekarang ini, karena kehidupan kita hari ini akan menentukan kemana kita hidup nanti setelah mati. Nah, saudara, kesadaran bahwa kita makhluk yang fana seharusnya membuat kita hidup bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk kekekalan. Oleh karena itu, pada saat kita berpikir bahwa hidup di dunia ini fana, pada saat yang sama juga kita juga harus berpikir tentang kekekalan, hidup yang kekal di dalam Tuhan, bahwa kita diciptakan Allah untuk kekekalan. Kekekalan yang paling sempurna hanya bisa dinikmati jika kita nanti hidup bersama-sama dengan Sang Pencipta kita, Sang Penebus kita. Jika saudara ingin menikmati hidup kekal seperti itu, ya, jumpailah Tuhan Yesus di dalam hidupmu yang fana sekarang ini di dalam dunia ini. Percayalah kepadanya. Terimalah dia sebagai Tuhanmu dan Juru Selamatmu. Dan ikutlah dia. Taatilah firman-Nya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagi orang percaya, kematian adalah awal dari kehidupan kekal. Awal dari kehidupan surgawi yang penuh dengan sukacita. Karena hidup berhadapan muka dan melihat muka Allah itu sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena Engkau memberikan firman-Mu untuk terus mengingatkan kami, untuk terus memimpin kami, dan mengarahkan hidup kami hanya kepadamu saja. Mengingatkan kami bahwa kami hidup dalam dunia ini begitu singkatnya. Bahkan saat-saat yang indah dalam hidup ini begitu singkatnya, selebihnya adalah banyak sekali penderitaan, banyak sekali kesedihan kami alami.
Melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kami akan fananya hidup kami, agar kami jangan sibuk hanya untuk mengeruk ataupun mencari harta dunia ini, tetapi tetap supaya kami tetap hidup bagi Tuhan, lebih mengasihi Tuhan dari segala-galanya. Tuhan, tolonglah kami untuk setia, untuk mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.